yang hidup. Isa Al-Masih sudah meninggal, dibangkitkan kembali. Tempatnya di surga, begitu juga. Oh, makanya, Yusuf, oke, sekarang saya tanya, kalau begitu, siapa nabi yang terakhir? Siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia kalau begitu? Nabi yang terakhir diutus ke dunia itu Nabi Isa kelak. Berarti nabi terakhir siapa kalau gitu? Yang akan mengatakan bahwa sesungguhnya Enggak, nabi terakhir siapa kalau begitu? Agama kita adalah yang harus Sebentar, kita adalah kalau Allah begitu siapa nabi SWT. terakhir? Agama itu adalah agama Islam. Nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa kalau gitu? Anda terlalu ceroboh dalam Lu berat ini saudara-saudara ini. Bu, nabi terakhir siapa kalau gitu? Enggak, nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa nabi terakhir? Nabi terakhir kami adalah Nabi Muhammad SAW. Tadi katanya Isa yang akan datang, gimana ini berat ini? Iya, tapi Nabi yang akan diturunkan kelak di hari akhir hayatnya dunia ini adalah Isa. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Saya tak pungkiri. Nabi Muhammad Berat, saudara-saudara. yang tanpa suami Yang terakhir datang Nabi Isa, tapi nabi yang terakhir Muhammad. Berat, saudara-saudara. Saya tanya, Isa lahir dari siapa? Sekarang saya tanya, nabi terakhir adalah Muhammad, tapi nabi yang akan datang malah Isa. Berarti nabi yang terakhir siapa? Nabi Isa lahir dari perutnya siapa? Berat, saudara-saudara, berat. Perutnya Maryam. Bukan kuasanya Maryam. Bu, Sesungguhnya lebih siapa ada nabi lagi terakhir? lebih hak dari kuasa Maryam dan Isa. Siapa nabi terakhir? Ingat, Siapa nabi Isa terakhir? lahir dari perutnya Maryam. Siapa nabi terakhir? Maryam siapa? Hanya seorang ibu. Nabi terakhir siapa? Terjadinya Isa dalam perutnya Maryam atas kuasa siapa? Dialah Nabi yang kami terakhir sembah. siapa, Bu? Saya tidak cukup sekali saya jawab. Sekarang sudah goncang imannya, saudara-saudara. Sudah goncang Itu imannya. tertawa pada diri Sudah Anda sendiri, goncang. Pak. Oke, siapa nabi terakhir? Anda itu tertawa pada diri Anda sendiri. Berat, saudara-saudara. Siapa nabi terakhir? Saya tidak akan menjawab siapa Nabi terakhir? Siapa nabi terakhir? Saya tidak akan menjawab karena sudah saya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak mampu menjawab, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Itu Baik, terlalu terima bodoh kasih, Bu. memegang agama kamu. Jangan marah-marah, Bu. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah. Ditanya siapa nabi terakhir, langsung linglung kelimpungan begitu, saudara-saudara. Ya, shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali jumpa dengan channel ini. Ya, kali ini kita akan dengarkan ya diskusi yang seperti kita lihat di cuplikan tadi, bahwa seorang wanita muslim marah-marah karena perkataan daripada Edis TV yang membuatnya merasa tidak nyaman karena tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Edis TV. Dan hal ini sangat miris karena kalau kita lihat bahwa sekarang dunia semakin terbuka, internet semakin terbuka dan banyak orang mau belajar ya, dan menggunakan logika, sehingga dengan logika kita bisa berpikir mana yang kiranya masuk akal dan mana yang tidak. Nah, seperti apa serunya kesaksian ini? Silakan tonton sampai selesai. Huruf Latin A, L, L, A, H dibaca Allah, padahal itu harusnya dibaca Allah. Betul. Coba, Bu Intan, coba kita mengeja satu-satu. A, L, L dibaca apa? Allah. Ya kan, berarti harus sekolah lagi baca huruf Latin. Makanya saya katakan, Bu Intan, yang berbunyi Allah itu hurufnya bukan Latin ABCD, tapi hurufnya hijaiyah, alif, lam, lam, ha. Itulah kenapa di atas kubah-kubah masjid belum pernah ada hurufnya Latin A, L, L, A, H. Selalu hurufnya alif, lam, lam, ha. Tapi begini loh Pak Edis ya, lebih berhak kami orang Islam yang menggunakan bahasa Arab dengan lajahnya bahasa Arab, atau Pak Edis dan sekumpulan orang beragama Kristen lain menggunakan kata Allah. Baik, saya jawab. Kata Allah dalam Saya Bible, jawab. Pak Edis? Justru seharusnya penerjemah Quran lah yang harus menarik kata Allah itu dari terjemahan Al-Quran. Karena apa? Karena alif lam lam ha tidak logis kalau diterjemahkan menjadi A L L A H.
Itu bukan Karena 4 terjemahannya, huruf. Pak Edi. Alif lam lam ha itu cuma 4 huruf loh. Alif 1 huruf, lam 2 huruf, lam lagi 3 huruf, ha jadi 4 huruf. Alif lam lam berarti ha. Pak Edi belum belajar itu tajwid. Loh, kalaupun mau diterjemahkan menjadi huruf Latin bukan A L L A H, harusnya Allah. W L O H. Baru Aduh, benar. Pak Edi. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, Ya, baik. Lagi pula Bu Intan, tidak ada loh perintah terjemahkanlah Quran ini dalam huruf Latin, tidak ada. Pak Edis. Loh, Itu ada apa? tertulis Kenapa kullu bidatin manusia- dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala yang diada-adakan itu bid'ah dan segala yang bid'ah itu tempatnya di dalam api. Oke, Betul? termasuk Bapak juga bid'ah ya? Termasuk Bapak juga bid'ah juga Bid'ahnya kan? di mana? Karena Bapak tidak ada pada zaman Nabi Muhammad, bid'ah kan? HP juga bid'ah. Bapak Oh mau bilang gitu? jelas, tetapi di dalam agama kami yang diada-adakan terkemudian itu tidak ada dikatakan bahwa itu adalah sesat di dalam api neraka. Bapak, kan orang bilang Bapak. Aduh. Oke lah, Ibu Intan, Anda sudah mengakui bahwa akal wanita itu separuh. Mungkin kita kasih kesempatan yang laki-laki ya. Teman-teman yang laki-laki di sini hati-hati, bimbing wanitanya, bimbing istrinya, jadi orang yang baik, yang bagus. Tapi Bu Intan, saya pernah ngobrol loh. Ini obrolan nakal ya, obrolan sedikit nakal. Saya pernah ngobrol sama seseorang begini. Kamu perempuan rela dipoligami ya? Iya. Tapi katanya kalau dipoligami itu nanti pintu surga itu terbuka lebar dan dikatakan bahwa akal wanita itu separuh, jadi nggak usah bantah-bantah. Terus dia bilang begini, ini pernah obrolan saya dengan seseorang. Dia bilang begini, kalau saya sih ya, saya pribadi ya, saya mencurigai, atau Bu Intan lah saya tanya, pernah nggak Bu Intan curiga bahwa hadis itu adalah akal-akalan untuk menguasai wanita? Dibuat hadis palsu bagi untuk orang yang mengontrol wanita. Itu bagi orang yang suka memanfaatkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua gini Pak Edis ya, poligami itu bukan diajarkan di Islam, maaf ya Pak Edis. Jadi dari sebelum turunnya Islam. Oke, sekarang saya tanya nih Bu Intan. Bu Intan, kalau suami bilang begini, Intan, apa? Kamu saya poligami ya, supaya pintu surga terbuka lebar bagimu. Kira-kira kamu menurut kamu itu akal-akalan kamu atau memang itu betul? Ya udah, kalau saya bilang betul gini Pak ya, wanita diberi 2 Pak, mau tetap menjadi istri atau jadi mantan istri, betul enggak? Bebas kan? Oh, berarti langsung menceraikan suami? Bukan juga kayak gitu. Ini kita perempuan kan diberi 2 pilihan, tetap menjadi istri atau jadi mantan istri, ya bebas Oke, aja. kalau Ibu Intan misalnya suami berpoligami, yang Ibu Intan pilih rela menjadi dimadu dengan istri-istri yang lain atau bercerai? Tergantung. Nah, berarti tidak mau pintu surga ini. Berarti tidak mau pintu surga dibuka lebar ini. Pintu surga tuh ada di mana aja Pak Edi. Nah, berarti makanya saya katakan sesungguhnya Anda sedang meragukan hadis itu sebagai akal-akalan kaum pria untuk mengontrol kaum wanita. Nggak ada. Jadi gini Pak Edis ya, kalau Bapak bilang mengajarkan poligami salah. Bapak tahu kan sebelum adanya Islam bukan lagi poligami itu, udah berapa banyak. Bahkan di dalam Islam membatasi 4 saja. Tapi ingat kalau tidak bisa adil hanya 1. Oke, sekarang saya tanya, kalau memang batasannya 4 saja, kenapa Muhammad lebih dari 4? Bapak, kalau Bapak bilang itu lagi pasti Bapak dia mau membawa saya ke bahasan Bapak. Itu pengecualian. Oke lah, oke bisa kita lanjutkan lagi di lain waktu. Oke. Bapak terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Intan, Ya, sama-sama Bu Intan. Tapi saya inilah yang terakhir Pak ya, yang lebih berhak menggunakan kata-kata Allah adalah orang Islam. Kenapa? Karena kata Allah itu dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam agama Kristen ya, di kitab mereka sendiri udah banyak pembahasan, di kitab Bible, kitab apa itu tidak ada kata-kata Allah ya. Karena Allah itu berasal dari bahasa Arab. Kalau memang orang Kristen pede dengan bahasa mereka sendiri, harusnya mereka pakai bahasa apa? Yunani, Romawi, apalagi bahasa mereka. Baik, baik. Nanti kalau kita perpanjang lagi nanti panjang. Intinya seperti yang saya katakan tadi, Bu Intan, tidak pernah ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Adapun kata tersebut adalah Allah, dan kalian harus belajar lagi membaca huruf Latin Allah, karena itu dibaca Allah bukan Allah. Sekian.
Oke, Ya. nanti Bu Intan kalau kita panjang-panjang nanti tambah nggak selesai-selesai. Kita kasih kesempatan yang lain, oke? Ya, terima kasih Pak Baik, Edis. terima kasih Bu Intan. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Teman-teman, kita kasih naik yang berilmu dan berwawasan ya. Oke, kita kasih naik. Siapa ini? Aji Padma Putra. Ya, silakan Aji Padma Putra. Nah, bentar. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Pionir P32. Halo Pionir. Halo, Ya, Pionir Muslim Bang. Mas Selamat sore, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Tunggu bentar Mas ya, jaringan Ya, kalian silakan. ya. Ya, silakan. Jangan deh. Info. Ya. Ya udah. Ya, silakan Bang. Ada apa yang mau Abang tanggapi dari tadi diskusi tadi? Tadi sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Baru datang nih Mas. Mas Iya, Edis. tadi baru datang berapa menit? Baru nonton tadi sekitar 2 menit Mas Edis. Waduh, kalau baru 2 menit kita turunkan dulu. nanti ini kemana-mana nih kita Bang. Kita mau lanjut dari baru datang 2 menit yang lalu. Aduh. Aduh, teman-teman udah berapa jam saya siaran teman-teman? Ternyata udah 4 jam, saudara-saudara. 4 jam siaran. Aduh, nggak terasa udah capek ternyata saya teman-teman. Pak kita rehat dulu ya teman-teman ya. Capek juga loh teman-teman. Habis serak suara saya. 4 jam teman-teman, udah 4 jam. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Mana Bu? Jangan sebentar. Anda menuhankan Muhammad. Saya menuhankan Yesus. Anda menuhankan orang mati di kuburan. Saya menuhankan yang hidup. Isa Al-Masih sudah meninggal, dibangkitkan kembali. Tempatnya di surga, begitu juga. Oh, makanya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau begitu, siapa nabi yang terakhir? Siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia kalau begitu? Nabi yang terakhir diutus ke dunia itu Nabi Isa kelak. Berarti nabi terakhir siapa kalau gitu? Yang akan mengatakan bahwa sesungguhnya Enggak, nabi terakhir siapa kalau begitu? Agama kita adalah yang harus Sebentar. kita adalah Kalau Allah begitu siapa SWT. nabi terakhir? Agama itu adalah agama Islam. Nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa kalau gitu? Anda terlalu ceroboh dalam Lu berat ini saudara-saudara ini. Bu, nabi terakhir siapa kalau gitu? Enggak, nabi terakhir siapa kalau gitu? Siapa nabi terakhir? Nabi terakhir kami adalah Nabi Muhammad SAW. Tadi katanya Isa yang akan datang, gimana ini berat ini? Iya, tapi Nabi yang akan diturunkan kelak di hari akhir hayatnya dunia ini adalah Isa. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Saya tak pungkiri. Nabi Muhammad Berat, saudara-saudara. yang tanpa suami Yang terakhir datang Nabi Isa, tapi nabi yang terakhir Muhammad. Berat, saudara-saudara. Saya tanya, Isa lahir dari siapa? Sekarang saya tanya, nabi terakhir Tidak, adalah saya tanya, Muhammad, sekarang Anda jawab. tapi nabi yang Isa akan datang lahir, malah Isa Isa. Berarti lahir. nabi yang terakhir siapa? Nabi Isa lahir dari perutnya siapa? Berat, saudara-saudara, Atas kuasa berat, siapa berat, Isa berat, lahir berat, dari berat. perutnya Maryam? Bukan kuasanya Maryam. Bu, Sesungguhnya lebih Siapa ada nabi lagi yang terakhir? lebih hak dari kuasa Maryam dan Isa. siapa nabi terakhir? Ingat, Siapa nabi Isa terakhir, Bu? lahir dari perutnya Maryam. Siapa nabi terakhir? Maryam siapa? Hanya seorang ibu. Nabi terakhir siapa? Terjadinya Isa dalam perutnya Maryam atas kuasa siapa? Dialah Nabi yang kami terakhir sembah. siapa, Bu? Saya tidak cukup sekali saya jawab. Ya, sekarang Jangan sudah saya jawab goncang pertanyaan imannya, siapa. saudara-saudara. Sudah goncang Yang itu imannya. pertama pada diri Sudah Anda sendiri, goncang. Pak. Oke, siapa nabi terakhir? Anda itu tertawa pada diri Anda sendiri. Berat, saudara-saudara. Siapa nabi terakhir? Saya tidak akan menjawab Siapa nabi terakhir? Siapa nabi terakhir? Saya tidak akan menjawab karena sudah saya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak mampu menjawab, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. itu Baik, terlalu terima bodoh kasih, Bu. memegang agama kamu. Jangan marah-marah, Bu. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah. Ditanya siapa nabi terakhir, langsung linglung kelimpungan begitu, saudara-saudara.
Ya, demikian ya serunya diskusi yang sudah kita lihat. Kita terus doakan untuk saudara-saudara apologet sama seperti Edis TV dan juga yang lainnya, supaya mereka terus menyuarakan kebenaran, supaya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, karena iblis tidak tinggal diam apabila kebenaran itu diungkapkan. Ya, iblis akan selalu berusaha untuk menghalangi mereka dengan banyak cara. Jadi doa kita yang terbaik, Tuhan menolong mereka dan juga Tuhan membuka mata semua manusia, khususnya yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka membuka hati untuk Yesus dan Roh Kudus bekerja dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan bagikan kesaksian-kesaksian murtadin yang oleh karena pelayanan penginjilan melalui media sosial, ya, atau karena melalui internet mereka berjumpa dengan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.